Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Ini tuh pukul 6 ya teman-teman, masih terlalu pagi. Ini aku mau buka jendela dan juga buka pintu dulu ya, supaya rezeki itu mudah masuk ke rumah kita ya teman-teman. Aku tuh kalau bangun selalu utamakan untuk membuka pintu dan jendela ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau bangunkan anak aku dulu karena ini udah jam 6 ya, nanti takutnya dia terlambat soalnya kan ini hari Senin dan anak-anak tuh harus upacara pagi kayak gitu ya teman-teman. Nanti kalau terlambat kan biasanya nggak boleh masuk sama security di situ ya, jadi kan kasihan kalau sampai nggak masuk. Jadi aku bangunkan lebih awal supaya dia nggak terlambat ya teman-teman. Ini lanjut, aku mau ngambil bahan untuk bikin bekal Pak Suami pagi ini, tapi stok sayuran di kulkas aku tuh nggak ada ya, adanya tuh cuman ampela ati aja. Jadi aku mau cari pepaya dulu di kebun ya teman-teman. Hanya Pak Suami tuh udah biasa ya kalau bakal itu ada lauk dan ada sayur. Jadi kalau cuman lauk aja kayak gitu kan kurang gimana kayak gitu ya teman-teman, karena udah biasa makan sayur. Ini aku mau ngambil mangkok sisa sayur dari tadi malam ya, itu masih sedikit ya. Tadi malam tuh aku numis kacang panjang kayak gitu ya teman-teman, tapi masih ada sisanya dan rencananya nanti mau aku panasin dulu ya karena masih bisa dimakan. Ini tadi aku mau masak pakai kompor, tapi rupanya kompornya gasnya itu udah habis ya, jadinya aku masaknya pakai tungku aja untuk sementara. Kalau mau beli gas dulu itu nanti makan banyak waktu ya teman-teman, belum lagi masaknya. Aku takut nanti suami aku tuh terlambat karena suami aku tuh pergi kerjanya tuh jam 8, belum lagi masaknya kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku masaknya pakai tungku aja sementara, lagi pula masih ada stok kayu untuk masak ya. Ini aku mau rebus dulu ampela ati yang mau bikin balado gitu ya teman-teman. Ini ati ampelanya udah matang ya, ini mau aku potong-potong dulu dan untuk aku bikin bumbunya. Lanjut, ini aku mau cari pepaya dulu di kebun di samping rumah ya teman-teman, soalnya kan nggak ada sayur, jadi aku mau petik pepaya aja. Ini pepayanya belum terlalu banyak buahnya ya teman-teman, cuma karena aku nggak ada sayur jadi aku mau petik satu aja untuk bekal Pak Suami dan sebagian bisa kami makan di rumah ya teman-teman. Sebetulnya enak ya teman-teman kalau bisa nanam sayur di rumah kayak gitu ya, jadi kalau pas stok kita sayuran kita itu udah habis di kulkas kan kita bisa metik di kebun kayak gitu. Cuman di sini itu tanahnya tuh kurang bagus ya teman-teman, kalau untuk menanam-nanam itu pohonnya kuning habis itu langsung mati kayak gitu ya, kayaknya tanahnya itu bercampur pasir, jadi kalau untuk menanam-nanam itu kurang bagus ya teman-teman. Ini lanjut, aku mau kupas dulu pepayanya ya, nanti pepaya ini mau aku parut ya teman-teman biar cepat kayak gitu ya, soalnya kan ini mengejar waktu. Nanti apabila kalau nggak aku cepet-cepet tuh nanti takutnya nggak keburu ya teman-teman. Pepaya ini tuh enak banget ya teman-teman kalau di sayur tumis kayak gitu ya. Biasanya aku tuh suka yang nyayur tuh yang agak mengkal kayak gitu ya, itu lebih manis kayak gitu kalau dimasak. Cuman karena nggak ada yang mengkal jadi yang mentah pun nggak apa-apa ya teman-teman. Ini lanjut, aku parut dulu pepayanya supaya cepat selesai ya. Kalau dipotong-potong tuh nanti prosesnya tuh lama banget ya teman-teman, jadi aku mau parut-parut aja seperti ini. Aku pun kalau masak udah biasa kayak gini ya teman-teman. Ini lanjut, aku mau tumis dulu semua bumbunya. Sebenarnya kalau masak di tungku ini aromanya tuh enak banget ya teman-teman, cuman kalau untuk bikinkan Pak Suami bekal itu rasanya kayak dikejar-kejar waktu karena kan dia perginya jam 8, jadi masaknya tuh harus cepat. Kalau pakai tungku kan lama ya teman-teman. Jadi kalau untuk bikin bekal Pak Suami tuh enaknya pakai kompor ya teman-teman, cuman karena tadi gasnya habis jadi aku masaknya pakai tungku aja. Alhamdulillah sayurnya udah matang ya, jadi lauknya juga udah aku masak, cuma nggak aku video ya karena tiba-tiba dede habisnya tuh nangis. Ini lanjut, aku mau bikin kopi dulu untuk Pak Suami karena dari tadi Pak Suami itu udah nunggu karena tungkunya cuma satu, jadi harus bergantian kayak gitu ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau cuci piring dulu yang bekas aku masak tadi. Jadi seberapa pun ada cucian piring di tempat ini tuh langsung aku cuci kayak gitu ya. Aku tuh nggak bisa ya lihat piring menumpuk kayak gitu, jadi kalau udah siap masak atau sudah siap pada makan kayak gitu langsung aku cuci kayak gitu. Aku nggak harus nunggu lama-lama menumpuk kayak gitu ya teman-teman. Kayak ginilah aktivitas aku setiap hari, dari bangun pagi, masak, bersih-bersih,
bikin bekal pak suami, dan juga ngurus diri habis kayak gitu ya. Jadi aktivitas aku tuh nggak ada berhenti-berhentinya. Kadang aku siap aktivitas ini sekitar jam 10, kadang jam 11 kayak gitu baru siap ya teman-teman. Bahkan sampai jam 12 pun aku pernah mengalaminya, saking banyaknya pekerjaan di rumah ini. Jadi kadang nggak terasa ya udah siang kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ada mudah-mudahan teman-teman semuanya yang mengalami hal sama kayak aku, bersih-bersihnya sampai siang kayak gitu ya, nggak terasa perut juga udah bernyanyi-nyanyi pengen makan kayak gitu ya, karena udah lapar banget saking banyak pekerjaan gitu di rumah ya, sampai kadang lupa sarapan, lupa makan karena sibuk melakukan pekerjaan rumah kayak gitu ya. Lanjut, ini aku mau bersihkan dulu ruang tengah dimana tempat aku dan anak-anak biasa ngumpul ya kalau malam hari kayak gitu. Jadi setiap hari di sini tuh selalu ada yang harus dibersihkan teman-teman ya. Mungkin teman-teman semuanya pada bosan ya lihat video aku yang cuman aktivitasku aku tuh cuman menyapu, bersih-bersih kayak gitu aja teman-teman. Gimana lagi ya, memang kayak ginilah aktivitas ibu rumah tangga yang hanya bersih-bersih, masak, nyuci kayak gitu ya. Kadang sampai bingung ya teman-teman mau bikin konten kayak apa gitu ya, soalnya kan aktivitas aku kan cuman kayak gini-gini aja. Takutnya nanti teman-teman atau mudah-mudahan semuanya tuh pada bosan lihat video aku yang kayak gini-gini aja, nggak ada yang istimewanya kayak gitu. Mau gimana lagi, ini udah menjadi tugas seorang ibu dan juga seorang istri. Jadi semua pekerjaan rumah itu harus dijalani dengan ikhlas, karena sesuatu yang dijalani dengan ikhlas semuanya akan bawa berkah, dan semua pekerjaan juga akan siap selesainya kayak gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, cukup sekian video dari aku. Apabila ada salah kata dan perbuatan tolong dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.